Di dalam hidup kita yang singkat ini, kita harus berjuang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Tidak ada cara lain, saudara, kecuali kita menyingkir dari keramaian, kita mencari kehendak Bapa, kita berusaha menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Mulai hari ini, mari bertahanlah dan berdoalah dalam segala situasi yang kita hadapi di dunia ini. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini, kita tidak bisa menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak adil, intimidasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin kita dituduhkan segala yang jahat dalam kehidupan ini. Ketika saudara mengalami hal seperti ini, memang rasanya berat, sakit hati yang luar biasa, di mana kita tidak melakukan kesalahan, kita dituduhkan yang salah. Ketika kita tidak melakukan kejahatan, kita dituduhkan yang jahat. Tapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita perbuat? Hanya ada satu kata dari saya: bertahan dan berdoa. Memang mudah sih berkata bertahan dan berdoa, apalagi orang yang mengatakannya tidak pernah mengalami penganiayaan, tidak pernah mengalami diintimidasi, tidak pernah mengalami dirampas hak-hak dalam hidupnya, dirampas kebebasan dalam hidupnya. Mudah mengatakan bertahan, hanya sebatas mulut, tetapi dalam mempraktekannya itu sangat sulit. Tapi apakah kita tidak mungkin bisa bertahan dan berdoa? Saudara, ketika kita mau punya komitmen untuk bertahan, menjaga hidup kita, menjaga kesucian kita, menjaga bagaimana supaya kita tetap layak di hadapan Tuhan, kita pasti mampu dan kita pasti bisa. Mungkin kita merasa tidak mampu dan tidak bisa. Saudara, ketika kita merasa bahwa kita di dalam kesesakan, memang tidak ada jalan lain. Kalau kita membalas orang yang berusaha menindas kita, memperlakukan kita dengan tidak adil, berarti kita melakukan kejahatan sama seperti orang yang melakukan penganiayaan terhadap diri kita. Tetapi ketika kita berada dalam kesesakan tersebut, kita berjuang, kita bertahan, tidak terpancing, lalu kita berdoa kepada Bapa di surga. Di sini kita minta tuntunan Tuhan, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ini tidak mudah, tapi kita harus berjuang. Dari hari demi hari, kita harus mempraktekannya, kita harus mempelajarinya, bahkan kita harus benar-benar bisa bertekun di dalamnya. Mungkin sekali kita jatuh, tapi kita harus bangkit lagi. 2 kali mungkin kita terseret, tapi kita harus bangkit lagi. Sering kita bangkit dan kita menyadari kesalahan kita, pelanggaran kita, sering kita berusaha untuk mengkoreksi. Justru disitulah semakin hari kita akan semakin intensif, semakin menjadi lebih baik dan lebih baik. Kita harus berhati-hati dalam sikap hidup ini, supaya kita tidak melakukan kesalahan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada dalam situasi seperti ini, seringkali suasana menyeret kita dalam hal-hal yang tidak benar. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara berada dalam situasi seperti ini, saudara, mungkin kita berada dalam sebuah kendaraan, kita berada dalam sebuah rumah, pasangan kita atau saudara kita atau orang tua kita, dia marah-marah terus, dia ngoceh terus. Kalau kita tidak belajar untuk bertahan dalam situasi seperti ini, dapat dipastikan saudara dan saya, kita akan terseret ikut dengan situasi di sana. Kita akan terseret ikut dalam kondisi yang panas tersebut. Tetapi kita harus belajar bagaimana mempertahankan hidup kita supaya kita benar di hadapan Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak dari kita merasa bahwa kita ada di pihak Tuhan. Kita yang dijolimin berada di pihak Tuhan. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan mendengar doa orang yang dijolimi. Saudara, salah ketika kita hanya berpikir bahwa kita ada di pihak Tuhan, lalu orang yang menjolimi kita tidak ada di pihak Tuhan. Berapa banyak sekarang orang percaya yang menjolimi orang lain? Apakah Tuhan tidak ada di pihak mereka? Saudara, mari kita renungkan. Ketika firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Matius 5 ayat 45,
Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, ketika dikatakan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, berarti orang yang jahat menikmati berkat Tuhan, matahari tersebut. Orang yang tidak baik pun menikmati berkat Tuhan. Ketika kita yang baik menikmati hujan dari Tuhan, orang yang jahat pun menikmati yang sama. Berarti di sini tidak bisa kita katakan bahwa Tuhan hanya ada di pihak kita yang dijolimi. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa bedanya kalau Tuhan berada di pihak kita semua? Saudara, yang membedakan adalah ketika kita belajar untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berjuang untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, justru di saat itulah bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu saudara ketahui, ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak lagi kita bisa mengatakan bahwa Tuhan ada di pihak kita. Lalu kita dengan sombong, dengan egois, kita minta dan berdoa kepada Tuhan bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan, bila Tuhan yang membalaskan sakit hatiku kepada orang tersebut, Tuhan yang membalaskan kejahatanku kepada orang tersebut. Saudara, ini kan yang sering terjadi. Bahkan kita menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus untuk supaya Tuhan membalaskan yang jahat kepada orang yang memusuhi kita. Saudara, kalau firman Tuhan jelas katakan seperti tadi, berarti Tuhan pun ada di pihak mereka. Yang membedakan mereka dengan kita adalah ketika kita belajar bertahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kapan kita menyenangkan hati Tuhan? Ketika kita berada dalam situasi dan suasana yang menyebalkan, yang tidak menyenangkan. Ketika berada dalam situasi-situasi seperti itu, justru di saat itulah ketika kita bertahan tidak terseret dengan hal yang sama situasi pada saat itu, di situ kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada kesempatan kita berbuat dosa tapi kita tidak melakukan dosa, disitulah kesempatan kita yang berharga untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Memang berat saudara untuk bertahan dalam situasi kesesakan. Tapi ingat, Tuhan Yesus apa yang dia lakukan ketika dia mengalami kesesakan? Yang terambil dari Injil Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saat itu Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa, kesesakan yang luar biasa, karena dia menyadari betul dia akan disalibkan. Ketika dia mengalami kesesakan tersebut, dia datang kepada Bapa, dia berdoa, dia menyingkir dari murid-muridnya, dan dia menyendiri mencari kehendak Bapa di sana. Bahkan dikatakan di sini sampai peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini menggambarkan begitu berat, begitu kejamnya, begitu menakutkannya situasi yang dia alami. Hatinya begitu pedih, begitu ketakutan sampai peluhnya saja bertetesan seperti darah, saudara. Saudara, kalau peluhnya saja sampai darah yang keluar, itu benar-benar bisa sampai pecah pembuluh darah tersebut. Dan itu ketakutan yang luar biasa, tekanan yang begitu tinggi. Saudara, tapi Tuhan Yesus bisa menghadapinya. Dia berdoa kepada Bapa. Dia mencontohkan kepada saudara dan saya ketika dia mengalami situasi seperti ini. Dia mencari kehendak Bapa. Dia belajar untuk bertahan dan berdoa, menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, adakah saudara saat ini ketika mengalami penganiayaan, lalu sampai mengeluarkan peluhnya dengan tetesan darah? Tidak ada kan? Berarti kesesakan yang saudara dan saya hadapi belum seberat seperti yang apa Yesus hadapi pada saat itu. Kalau Yesus saja yang berat begitu, dia bisa menghadapi dengan bertahan dan berdoa. Berarti saudara dan saya, kita pasti mampu dan kita pasti bisa. Saudara, kita butuh komitmen, ketekunan, keuletan, dan belajar untuk mencari kehendak Bapa. Belajar menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Justru di suasana ketika kita menghadapi kesesakan, himpitan, penganiayaan, dan ketakutan yang luar biasa. Disitulah kesempatan yang berharga. Di dalam hidup kita yang singkat ini, kita harus berjuang menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Tidak ada cara lain saudara, kecuali kita menyingkir dari keramaian, kita mencari kehendak Bapa, kita berusaha menyenangkan dan menyukakan hati Bapa. Mulai hari ini, mari bertahanlah dan berdoalah dalam segala situasi yang kita hadapi di dunia ini.
Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.